Secara teman-teman, selamat malam. Kembali berjumpa dengan saya pada hari ini untuk membaca firman Tuhan Yesus. Pada hari ini saya kembali akan membaca firman Tuhan Yesus. Keluaran pasal 9 ayat 1 sampai 24. Mari kita dengar. Pertama-tama, ya Allah ya Bapa surga, kasih telah menyertai-Ku, mampukan hari ini. Terima kasih Tuhan, biarpun aku dalam kondisi yang sering baik pada hingga ini, aku mau tetap membaca firman Tuhan dan berdoa biarpun hari-hariku sulit. Aku tetap membaca firman Tuhan, dan aku tidak menyalahkan sebelumnya. Aku telah terdekat karena ada konsekuensi dari kesalahan yang kau lakukan. Tuhan Yesus masih menopang baik-baikku dari kesalahan yang kemarin telah kasih ya Tuhan Yesus. Berkat para imam menerima jabatan. Pada hari yang ke-8, Musa memanggil Harun serta anak-anaknya dan para tua-tua Israel. Lalu berkatalah ia kepada Harun, ambillah bagianmu sendiri seekor lembu muda untuk korban penghapus. Tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Keluaran pasal 9 ayat 1 sampai 35. Mari kita dengarkan. Tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Firman Tuhan pada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicara padanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepada-Ku. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu, sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati sekalipun dari ternak orang Israel. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya, dimana besok Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati, tapi dari ternak orang Israel tidak ada sekalipun mati. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya dari ternak orang Israel tidak ada sekalipun yang mati. Tapi Firaun tetap bersikeras dan tidak membiarkan bangsa itu pergi. Perikop tulah ke-6. Bara, firman Tuhan pada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapurnya pada bulan sangkap musuh, dan Musa harus membukanya ke udara dengan mata Firaun. Maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir, dan akan menjadi bara memecah bagi gelombang pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara. Maka terjadilah bara yang memecah bagai gelembung pada manusia dan binatang, sehingga hal itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena bara-bara itu. Sebab hal itu pun juga kena bara seperti yang orang Mesir. Tapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka seperti yang difirmankan Tuhan pada Musa. Perikop tulah ke-7, hujan es. Firman Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdiri dan menantikan Firaun, dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepada-Ku. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawai terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Bukankah sudah lama aku dapat menghancurkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi? Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Engkau masih selalu menghalangi umatku, sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini akan menurun hujan es sangat dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Oleh sebab itu, ternakmu dan segala kupunyai di padang suruhlah dibawa ke tempat yang aman. Semua orang dan segala hewan yang di padang hendak pulang berkumpul ke rumah akan ditimpa oleh hujan es itu sehingga mati. Maka siaplah di antara para pegawai Tuhan menyuruh hamba-hambanya serta anaknya lari ke rumah. Tapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan meninggalkan hambanya serta anaknya di padang,
Perkap firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang, menimpa tumbuh-tumbuhan di padang Mesir. Lalu Musa mengangkat tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guru dan hujan es, dan api pun menyebar bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Dan turunlah hujan es, pesta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu, terlalu dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir, sejak mereka menjadi suatu bangsa. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang, di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang, juga segala tumbuh-tumbuhan di padang timpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Hanya tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada hujan es. Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun, serta berkata kepada mereka, "Aku telah berdosa sekali ini Tuhan. Itu yang benar, tapi aku akan rakyatmu yang bersalah. Berdoalah kepada Tuhan, guru dan dahsyat hujan es itu cukup, maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi." Dan berkatalah Musa kepadanya, "Sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan. Guru akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Tapi tentang engkau, beberapa perkara aku tahu, bahwa kamu belum takut pada Tuhan Allah. Tanaman kami yang jelas sudah tiba binasa, sebab jala itu sedang bergulir dan ramai, dan bunga, tapi gandum dan sekot tidak tiba binasa, sebab belum lagi musimnya." Lalu keluar Musa dari kota itu meninggalkan Firaun, dikembangkannya tangannya kepada Tuhan. Maka berhentilah guru dan hujan es tidak lagi bumi. Tapi ketika Firaun melihat bahwa hujan es dan guru telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa, tapi ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya berkeras hati Firaun, sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi supaya semangat Tuhan membantu Musa. Kasih Bapa ya Tuhan, pada hari ini aku bisa membaca firman. Aku minta maaf Tuhan, aku telah pernah dosa. Janganlah aku Tuhan di segala cobaan yang berjatuh ke dalam dosa, agar turut menjaga kehendakmu dalam apa yang berkat Yesus. Aku berserah cepat Tuhan.